Salam sejahtera dan salam sehat. Hari ini kita memulai materi kita yang baru, yaitu penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Kita masuk ke pengertian dari perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatannya menyediakan kemudahan, kenyamanan, keamanan, atau layanan profesional lainnya. Kegiatannya menghasilkan jasa, bukan barang atau produk untuk pelanggan. Oke, sekarang kita masuk ke tahapan proses akuntansi. Tahapan proses akuntansi dibagi atas 3, yaitu yang pertama tahap pencatatan, yang kedua tahap pengiktisaran, yang ketiga tahap pelaporan. Tahap pencatatan adalah tahap pertama dalam proses akuntansi setelah dilakukan analisis transaksi berdasarkan bukti transaksi. Dalam tahap ini diawali dari pembuatan atau penerimaan bukti transaksi. Setiap transaksi dicatat dalam sebuah formulir yang biasanya disebut dengan jurnal atau buku harian. Pencatatan dilakukan secara kronologis berdasarkan tanggal terjadinya transaksi yang dapat dilihat dari bukti transaksi. Setelah semua transaksi tercatat dalam jurnal, selanjutnya dibuat buku besar. Proses pemindahan dari jurnal ke buku besar disebut dengan posting. Yang kedua, tahap pengiktisaran. Tahap pengiktisaran ini transaksi sudah diproses dalam tahap pencatatan yang ditindaklanjuti dengan pemindahan saldo-saldo yang tertera dalam buku besar masing-masing perkiraan ke dalam sebuah daftar saldo yang disebut neraca saldo atau neraca sisa. Selanjutnya dibuat jurnal penyesuaian, pembuatan jurnal penutup, neraca saldo setelah penutup, dan pembuatan jurnal pembalik. Yang ketiga, tahap pelaporan. Tahap pelaporan ini adalah tahap terakhir dalam proses tahap akuntansi. Pada tahap ini dibuat laporan keuangan. Laporan keuangan yang dimaksud di sini adalah laporan laba rugi, laporan perubahan modal atau ekuitas, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Oke, dapat kita lihat bagian dari tahapan proses akuntansi sebagai berikut. Di sana ada transaksi. Transaksi ini adalah bukti transaksi yang akan dianalisis. Kemudian, setelah dianalisis, kita masuk ke tahap pencatatan. Dalam tahap pencatatan dilakukan jurnal. Setelah selesai jurnal dibuat atau diposting ke buku besar. Kemudian setelah selesai tahap pencatatan, kita masuk ke tahap pengiktisaran. Tahap pengiktisaran ini adalah tindak lanjut dari tahap pencatatan, di mana tahap pengiktisaran ini yang akan dilakukan adalah membuat neraca saldo atau neraca sisa, kemudian membuat jurnal penyesuaian, kemudian kertas kerja. Setelah selesai tahap pengiktisaran, kita masuk ke tahap pelaporan. Tahap pelaporan inilah yang merupakan tahap terakhir dalam proses akuntansi, di mana tahap pelaporan ini adalah kita akan membuat laporan laba rugi, laporan perubahan modal atau ekuitas, laporan posisi keuangan atau neraca, kemudian laporan arus kas, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Oke, sekarang kita masuk ke karakteristik perusahaan jasa. Karakteristik perusahaan jasa ini ada 4, yaitu yang pertama berubah-ubah. Berubah-ubah maksudnya adalah jasa yang diberikan tidak bisa distandarisasikan karena disesuaikan dengan selera, waktu, tempat, dan karakteristik konsumen. Yang kedua, tidak berwujud. Maksudnya adalah
Jasa yang diberikan kepada konsumen tidak memiliki wujud fisik yang dapat dilihat dan diraba. Yang ketiga, tidak dapat disimpan. Artinya, jasa yang dijual tidak dapat disimpan untuk dijual pada waktu yang akan datang. Dan yang terakhir, tidak dapat dipisahkan. Maksudnya, proses produksi dan penjualan jasa tidak bisa dipisahkan karena terjadi pada waktu yang bersamaan, sehingga tidak ada pengakuan persediaan pada perusahaan jasa. Oke, sekarang masuk ke bukti transaksi. Bukti transaksi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama bukti internal, yang kedua bukti eksternal. Contoh dalam bukti internal ini ada 3. Yang pertama, bukti kas masuk, yang kedua bukti kas keluar, yang ketiga memo. Kemudian bukti transaksi yang kedua yaitu bukti eksternal. Contoh dari bukti eksternal ini ada 6. Yang pertama faktur, yang kedua kwitansi, yang ketiga nota kontan, yang keempat nota debit, yang kelima nota kredit, dan yang terakhir cek. Oke, kita bahas satu persatu. Bukti internal ini adalah bukti transaksi yang khusus dibuat oleh intern dan dibuat untuk intern perusahaan. Contohnya tadi yang pertama bukti kas masuk. Bukti kas masuk adalah tanda bukti bahwa perusahaan telah menerima uang secara cash atau secara tunai. Ini dapat kita lihat contohnya sebagai berikut. Yang kedua, bukti kas keluar. Bukti kas keluar adalah tanda bukti bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang tunai seperti pembelian dengan tunai atau pembayaran gaji, pembayaran utang, atau pengeluaran-pengeluaran yang lainnya. Contohnya dapat kita lihat sebagai berikut. Yang ketiga, memo. Memo adalah bukti pencatatan antar bagian atau manajer dengan bagian-bagian yang ada di lingkungan perusahaan. Contoh memo dapat kita lihat sebagai berikut. Sekarang masuk ke bukti eksternal. Bukti eksternal ini adalah bukti pencatatan transaksi yang berhubungan dengan pihak di luar perusahaan. Contoh yang pertama yaitu faktur. Faktur adalah tanda bukti telah terjadi pembelian atau penjualan secara kredit. Faktur dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pihak pembeli. Bagi penjual, faktur yang diterima disebut faktur penjualan. Biasanya faktur dibuat lengkap sesuai dengan kebutuhan. Lembar pertama untuk pembeli, lembar kedua untuk penjual, dan lembar ketiga untuk arsip. Contohnya dapat kita lihat sebagai berikut. Yang kedua, kwitansi. Bukti penerimaan sejumlah uang yang ditandatangani oleh penerima uang dan diserahkan kepada yang membayar sejumlah uang tersebut. Lembaran kwitansi terdiri dari 2 bagian. Bagian di sebelah kanan diberikan kepada pihak yang membayar dan bagian kiri yang tertinggal disebut sus sebagai arsip penerimaan uang. Contohnya dapat kita lihat sebagai berikut. Yang ketiga, nota kontan. Nota kontan ini adalah bukti atas pembelian sejumlah barang secara tunai. Nota dibuat oleh pedagang dan diberikan kepada pembeli. Biasanya nota dibuat rangkap 2, 1 lembar untuk pembeli dan lembar kedua untuk penjual. Contohnya sebagai berikut. Yang keempat, nota debit. Bukti perusahaan telah mendebet perkiraan langganannya disebabkan karena berbagai hal. Nota debit dikirim oleh perusahaan
kepada langganannya karena barang yang dibeli dikembalikan. Bisa disebabkan karena rusak atau tidak sesuai dengan pesanan, dan penjual setuju barangnya diterima kembali atau harganya dikurangi. Contohnya sebagai berikut. Yang kelima, nota kredit. Nota kredit ini adalah bukti bahwa perusahaan telah mengkredit perkiraan langganannya yang disebabkan oleh berbagai hal. Nota kredit dikirimkan oleh perusahaan kepada langganannya sehubungan barang yang dijual tidak cocok atau rusak. Untuk itu, penjual setuju menerima barangnya. Contohnya adalah sebagai berikut. Dan yang terakhir, cek. Cek ini adalah surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di bank agar bank membayar sejumlah uang kepada pihak yang namanya tercantum dalam cek tersebut. Pihak-pihak yang berhubungan dalam pengeluaran cek tersebut adalah yang pertama, pihak penarik, yaitu pihak yang mengeluarkan dan menandatangani cek tersebut. Yang kedua, pihak penerima, yaitu pihak yang menerima pembayaran cek tersebut. Contoh cek dapat kita lihat sebagai berikut. Oke, sekarang kita masuk ke aturan debit kredit. Aturan debit kredit ini dan neraca saldo normal ada beberapa perkiraan, yaitu yang pertama harta, yang kedua hutang, yang ketiga modal, yang keempat prepay, yang kelima pendapatan, yang terakhir biaya. Harta jika terjadi penambahan maka letaknya di debit, dan jika terjadi pengurangan letaknya di kredit, dan saldo normalnya debit. Kemudian hutang jika terjadi penambahan posisinya di kredit, dan jika terjadi pengurangan posisinya di debit, dan saldo normalnya di kredit. Kemudian modal. Modal ini sama dengan hutang. Posisinya sama. Jika terjadi penambahan, letaknya di kredit. Jika terjadi pengurangan, letaknya di debit. Dan saldo normalnya kredit. Kemudian prepay. Prepay ini jika terjadi penambahan, posisinya di debit. Dan jika terjadi pengurangan, posisinya di kredit. Dan saldo normalnya di debit. Kemudian pendapatan. Jika terjadi penambahan, letaknya di kredit. Dan jika terjadi pengurangan, letaknya di debit. Saldo normalnya di kredit. Kemudian biaya. Biaya ini jika terjadi penambahan, letaknya di debit. Dan jika terjadi pengurangan, letaknya di kredit. Dan saldo normalnya di debit. Maka dapat kita simpulkan di sini, harta, prepay, dan biaya letaknya sama. Jika terjadi penambahan, maka letaknya di debit, dan pengurangan letaknya di kredit. Saldo normalnya debit. Kemudian hutang, modal, dan pendapatan posisinya sama. Jika terjadi penambahan, letaknya di debit, dan jika terjadi pengurangan, letaknya di kredit. Dan saldo normalnya di kredit. Kita masuk ke penggolongan akun. Penggolongan akun ini yang pertama yaitu aktiva. Aktiva adalah kekayaan atau sumber ekonomi yang dikuasai oleh perusahaan dan digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Pembagian dari aktiva ini ada 4. Yang pertama, harta lancar. Harta lancar adalah uang tunai atau aktiva lainnya yang diharapkan segera menjadi uang tunai. Contohnya, kas, surat berharga, piutang usaha, piutang mesel, perlengkapan, biaya dibayar di muka atau persekot. Yang kedua, harta tetap. Harta tetap ini adalah harta yang tahan lama
berwujud yang digunakan dalam usaha pokok perusahaan, contohnya tanah, bangunan, kendaraan, dan peralatan. Yang ketiga, harta tak berwujud. Ini mencerminkan hak atau posisi yang menguntungkan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Contohnya hak cipta, hak paten, hak cetak, dan goodwill. Yang keempat, penyertaan atau investasi. Contohnya saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Penggolongan yang kedua yaitu utang atau kewajiban. Utang adalah suatu jumlah rupiah yang harus dibayar atau dilunasi perusahaan dengan menggunakan kekayaan perusahaan kepada pihak di luar pemilik. Ini terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama utang lancar. Utang lancar adalah kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun dengan menggunakan sumber dari aktiva lancar. Contohnya utang usaha, utang wesel, utang biaya, penghasilan diterima di muka atau persekot penghasilan. Yang kedua, utang jangka panjang. Utang jangka panjang ini adalah pinjaman jangka panjang dengan atau tanpa jaminan benda tetap atau benda tidak bergerak. Contoh, utang obligasi, utang hipotek, utang bank. Penggolongan akun yang ketiga yaitu modal. Modal ini jika dipandang dari sudut perusahaan, maka artinya adalah jumlah yang harus dibayar atau dikembalikan kepada pemilik atau utang kepada pemilik. Yang kemudian jika dari sudut pandang pemilik modal, maka modal adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi dengan semua kewajiban. Contoh, setoran dari pemilik, free pay atau dividen, kemudian laba ditahan.